Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'din, fakhassa ba'du syuhuri wal ayyami wal layali bimazaya wa fadaila yu'azzamu fiha al ajr wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'lit ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang salat Id yang dirahmati Allah, setiap ibadah yang kita lakukan hanyalah buah dari kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kesalahan yang kita lakukan adalah buah dari kelemahan kita sebagai makhluk yang jauh dari kata sempurna. Kita adalah hamba, bukan penguasa yang memiliki segala-galanya. Karena itu, di hari yang berbahagia ini, tak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan kecuali rasa syukur yang tulus dan mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud penghambaan kita kepadanya atas limpahan nikmat, karunia, kemurahan, dan kemudahan yang telah diberikannya. Kita bisa sampai pada hari ini, hari yang dimuliakan, yang merayakannya akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur kepada Allah tak akan sempurna jika kita tidak memanjatkan rasa syukur kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba pilihan Allah. Tanpa kehadirannya, kita tidak akan pernah mengenal Islam. Tanpa kehadirannya, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada tuntunan. Tanpa kehadirannya, manusia hanya akan tenggelam dalam kegelapan. Dialah perantara kita untuk menuju Allah. Semua pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah akan tertutup, kecuali pintu yang diketuk melalui Rasulullah SAW. Pada hari kiamat nanti, dialah satu-satunya makhluk yang akan mampu menyelamatkan kita dari gentingnya hari kiamat. Semoga kita diakui sebagai umatnya, dan semoga kelak kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Hadirin salat Id yang dirahmati oleh Allah, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah takbir. Dalam salat, kalimat takbir itu kita ucapkan berkali-kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Berkali-kali kita ucapkan kalimat itu dalam salat kita. Begitu juga di hari raya ini, kalimat yang paling kita dengar adalah kalimat takbir. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana kalimat tersebut bisa memberikan dampak yang berarti dalam kehidupan kita? Kita sendiri kadang bingung untuk menjawabnya. Kita katakan bahwa Allah Maha Besar, tapi kenyataannya kita masih memandang diri kita sebagai sosok yang memiliki kedudukan yang besar. Kita katakan bahwa Allah Maha Besar, tapi kita masih memandang harta kita sebagai harta yang besar. Kita katakan Allah Maha Besar, tapi kita masih melihat ibadah kita sebagai ibadah yang besar, dan masalah yang menimpa kita, kita anggap sebagai masalah
yang besar. Padahal jika kita mampu menghayati makna terdalam dari kalimat takbir itu, harusnya kita berpandangan bahwa tidak ada yang layak dianggap besar di dunia ini, termasuk diri kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha besar. Kebesaran hanya milik Allah, dan kita semua jika mengakui kebesaran itu harus merendahkan diri di hadapan Allah. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kesombongan adalah sifat pertama yang diwariskan oleh iblis, tapi kehambaan dan kerendah hatian adalah keteladanan pertama yang ditunjukkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena kesombongannya, iblis dikutuk sebagai makhluk terhina yang akan diabadikan di dalam neraka selama-lamanya, dan berkat pertaubatannya sebagai bentuk kerendah hatiannya di hadapan Tuhannya, Adam mendapatkan kemuliaan untuk mengemban tugas suci sebagai khalifah di atas muka bumi. Orang yang masih melihat kemuliaan dirinya adalah orang yang terperdaya oleh hawa nafsunya. Hamba yang sejati adalah hamba yang senantiasa menanamkan sifat rendah hati. Semakin tinggi rendah hati kita, semakin mulialah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar kesombongan kita, semakin jauh pula lah kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merendahkan hati kita, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Yang Maha Kuasa, pada dasarnya kita sedang menapaki tangga-tangga kemuliaan itu. Pintu pertama yang harus kita lalui untuk mendekatkan diri kepada Allah ialah sifat rendah hati. Karena itulah dalam salat kita diperintahkan untuk berkali-kali mengucapkan kalimat takbir, agar kita sadar akan kerendahan diri kita, agar kita sadar dengan kecilnya ibadah kita, dan agar kita sadar bahwa kebesaran yang sesungguhnya hanya layak disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Hadirin salat Id yang dirahmati Allah, manusia pada dasarnya punya kecenderungan untuk mencintai sesuatu yang menjadi kepemilikan pribadinya. Entah itu menyangkut harta, jabatan, kedudukan, properti, popularitas, tempat tinggal, kendaraan, anak kandung, dan apa saja yang berada dalam genggaman tangannya. Kecintaan mereka terhadap apa yang mereka miliki itu, kalau diekspresikan secara berlebihan, akan membuat mereka sengsara. Karena itu, agama datang untuk menyadarkan kita. Agama datang untuk membangun satu kesadaran bahwa apa yang kita miliki di dunia ini tidak kita miliki dalam arti yang sesungguhnya. Agama datang untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, dan dengan begitu segala sesuatu yang kita miliki hanyalah sekedar titipan. Orang yang diberikan titipan tentunya tidak akan berbangga-bangga dengan apa yang dititipkan, karena pada akhirnya barang yang dititip akan kembali kepada zat yang menitip. Barang yang dipinjam akan kembali kepada sosok yang memberikan pinjaman. Barang yang tidak kita miliki sesungguhnya akan diambil oleh sosok yang memiliki barang itu dalam arti yang sesungguhnya. Barangkali itulah salah satu pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dalam tradisi berkurban, yang merupakan salah satu syiar yang mulia dalam agama kita. Kata kurban dari sudut kebahasaan bermakna kedekatan. Bentuk kata kerjanya qoruba yakrubu, yang bermakna dekat. Itulah sebabnya saudara terdekat sering dinamai sebagai kerabat atau korobah dalam bahasa Arab. Kata korobah dan kurban memiliki makna yang kurang lebih sama, yaitu kedekatan. Dari makna semantik kata tersebut lahirlah satu pandangan bahwa orang yang berkurban dalam pandangan agama adalah orang yang tengah berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kedekatan itu sudah barang tentu meniscayakan adanya suatu pengorbanan. Memang jika kita ingin mendekatkan kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya pengorbanan adalah hal yang niscaya dalam kehidupan kita. Nabi, para sahabat, para ulama, para
para wali dan manusia-manusia pilihan lainnya telah mampu memberikan keteladanan yang nyata tentang pengorbanan itu. Kisah paling populer yang sering diutarakan dalam momen Hari Raya Idul Adha adalah kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang didaulat sebagai bapaknya para nabi, Abul Anbiya, kekasih Allah, Khalilullah, dan salah seorang rasul yang tergolong dalam ulul azmi, yakni mereka-mereka yang memiliki keteguhan prinsip dalam menjalankan tuntunan agama. Perlu diketahui hadirin sekalian bahwa Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya sempat tidak dikaruniai anak dalam kurun waktu yang lama. Dia baru memiliki anak ketika sudah memasuki usia tua. Dua anaknya yang kita kenal ialah Ismail dan Ishak. Kita bisa bayangkan hadirin sekalian, ada orang bertahun-tahun hidup berumah tangga tapi tidak dikaruniai anak. Kemudian ketika memasuki usia tua, anak itu datang, tapi setelah anak itu datang yang kehadirannya dirindukan dan dinanti-nanti, tiba-tiba ada pesan ilahi yang memerintahkan dia untuk menyembelih anak itu. Nabi Ibrahim sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, mimpi menyembelih anaknya, dan mimpi Nabi adalah benar, mimpi Nabi adalah wahyu. Melalui mimpi itu, Nabi Ibrahim tahu bahwa ia telah mendapatkan perintah ilahi. Dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sudah bertahun-tahun dia nantikan kehadirannya. Tapi dengan keteguhan hatinya, Nabi Ibrahim tidak menolak, dan sang anak juga tidak menolak. Dia menunaikan perintah itu, dan pada akhirnya, seperti yang dikisahkan dalam sejumlah riwayat, tubuh Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing. Al-Quran menyebutnya dengan dzibhun azim, sembelihan yang agung. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami menebusnya dengan sembelihan yang agung. Al-Quran surat As-Saffat ayat 107. Tidak heran karena sosok yang menyembelih dan yang disembelih adalah sosok yang agung. Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang layak mendapatkan keagungan itu. Ismail pun selamat, dan Ibrahim melalui penunaian perintah tersebut telah menunjukkan kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersikap taat. Taat atas perintahnya meskipun itu berat untuk dilakukan, meskipun itu tidak mudah untuk ditunaikan. Melalui pengorbanannya, Nabi Ibrahim mendapatkan kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus di mata para makhluknya. Ibrahim adalah nenek moyang dari banyak nabi. 3 agama besar di dunia, Islam, Kristen, Yahudi, memandangnya sebagai sosok yang agung dan mulia. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sendiri hanyalah episode lanjutan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita bisa belajar bahwa pengorbanan selama itu dilakukan dalam jalan yang baik tak akan pernah berbuah penyesalan. Pengorbanan yang tulus tak akan pernah disia-siakan Tuhan. Ujian yang kita lewati akan membuahkan hasil yang memuaskan jika kita mampu melewatinya dengan ketabahan, kepasrahan, dan kesabaran. Sabar bukanlah perkara yang mudah, tapi buah dari kesabaran adalah ganjaran yang berlimpah ruah. Dalam Al-Quran dinyatakan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan balasan tanpa hisab. Istilah tanpa hisab dalam ayat tersebut menyimpan pesan tersirat bahwa balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah balasan tanpa batas. Orang-orang yang bersabar memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keteladanan yang nyata tentang kesabaran itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinani,
wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairi buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.